Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sulastri, dosen Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, anggota KPU Republik Indonesia periode 2007-2012. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan kepada sobat-sobat TV Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk mengajak pada 14 Februari 2024 itu untuk hadir di TPS, ikut memberikan pilihannya. Yang pertama, tentu sebagai warga negara kita punya kewajiban untuk turut serta ikut membangun bangsa ini, termasuk membangun demokrasi. Yang kedua, kita meskipun menggunakan hak pilih merupakan hak, tetapi kita sebagai wujud dari tanggung jawab sebagai warga negara harus turut serta ikut menentukan kemana arah bangsa ini akan dibawa. Karena dengan pilihan kita, termasuk orang-orang yang akan kita tunjuk sebagai wakil-wakil rakyat kita, sebagai pemimpin kita, presiden, wakil presiden, maka di situ akan menentukan bangsa ini mau dibawa ke arah mana. Dan itu berarti wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara yang memiliki kedaulatan. Yang pertama, tentu kita harus siap-siap untuk menyesal ketika kemudian pemimpin yang terpilih itu bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Karena kita sudah menyerahkan hak pilih kita kepada orang yang belum tentu juga memiliki kesadaran yang penuh dengan rasionalitas yang tinggi, tapi bisa jadi mereka memilih karena misalnya politik uang, atau mereka karena ikut-ikutan saja, atau karena mereka itu diberikan iming-iming dan seterusnya, sehingga pilihan-pilihan mereka itu bukan orang-orang yang berkualitas, tetapi pilihan-pilihan mereka hanya bersifat emosional, hanya bersifat atas pragmatisme belaka. Dan yang kedua, ketika kita sudah terdaftar di DPT, tapi kita tidak hadir di TPS, ya kan, kita khawatir juga nanti hak pilih kita bisa digunakan oleh orang lain. Karena dengan kita datang ke TPS, tentunya kita berarti sudah menghindari ya kecurangan-kecurangan itu terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau Anda tidak datang ke TPS, apakah mau kemudian suara kita digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab? Jadi sebaiknya kita memang harus hadir di TPS untuk ikut memberikan suara. Baik itu calon wakil rakyat kita maupun calon presiden dan wakil presiden. Coba kenali dengan baik rekam jejak mereka, ya, dengan menelusuri bagaimana kinerja mereka, bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat, bagaimana kemudian moral dan etika mereka. Itu akan sangat membantu bagaimana kita ikut menentukan seperti apa pandangan-pandangan mereka, kemudian apa yang kira-kira bisa mereka lakukan ke depan untuk kehidupan bangsa dan negara kita, untuk membawa kepada kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Dan juga pemilih yang cerdas akan menggunakan hak pilihnya, akan turut serta di dalam proses-proses demokrasi, baik ikut dalam kampanye, tanpa harus termakan oleh hoax. Ya, jadi pemilih yang cerdas tidak akan mudah ya dipengaruhi oleh hoax, berita-berita bohong, kemudian juga kampanye-kampanye hitam, tetapi pemilih yang cerdas akan mencari informasi seakurat mungkin. Ya. Yang ketiga, pemilih yang cerdas, pemilih yang bijak juga akan menggunakan hak pilihnya dengan benar. Bagaimana cara
memberikan pilihan, ya kan, seperti apa yang kemudian harus dicoblos atau ditusuk, apakah pada nomor dan seterusnya. Karena teman-teman ketahui ya, ini di pemilu 2019 itu amat sangat disayangkan besarnya surat yang tidak sah, surat suara yang tidak sah itu cukup besar. Ya, untuk DPR RI itu hampir 12%, ini perlu kita ketahui. Dan DPD itu 20%. Artinya apa? Artinya orang yang sudah datang ke TPS ternyata sia-sia. Karena apa? Karena suaranya tidak sah. Bayangkan ya, 12% itu ya sekitar berapa juta kalau misalnya pemilih kita itu 200 juta. Kalau besok itu kan 204 juta, 8 ya pemilih kita itu. Kita harus memastikan bahwa suara rakyat tidak terdistorsi, tidak diselewengkan. Maka teman-teman ketika kemudian turut serta di dalam pemilu, bukan hanya datang ke TPS tetapi tolong juga dilihat bagaimana proses penghitungan suara, kemudian juga mengikutinya dan dicatat dengan baik berapa banyak pilihan yang suara yang dari orang yang kita pilih, kemudian kita ikuti supaya apa? Supaya suara-suara yang kita sudah pilih itu kemudian tidak terdistorsi atau kemudian tidak diselewengkan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Sobat TV UMJ ke depan tanggal 14 Februari 2024 tidak lupa untuk hadir ke TPS, memberikan suaranya, mengikuti proses penghitungan suaranya, ya kan, dan kemudian ikut serta memantau supaya pemilu bisa berjalan jujur dan adil. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu dengan bijak dan cerdas.